Kita ketemu lagi dengan saya Cheryl Tansil, Gado-Gado Cheryl Tansil. Kasus Indosuria ini masih bergulir ya, dan dengar-dengar memang pihak korban ini mulai berkumpul dan mereka sudah mengajukan gugatan baru ke Barreskrim. Gugatan barunya ini terkait dengan menggugat PT Inti Finance. Nah, PT Inti Finance apalagi nih kaitannya dengan Indosuria? Kita akan kupas lebih jauh. Dan kita kedatangan tamu super spesial yang lagi disorot banyak orang karena judulnya aja kasus koperasi ya. Saya mengundang menterinya langsung, Mas Teten. Ini narasumber saya yang udah saya kenal lama banget. Seorang idealis, berangkat dari aktivis dan akhirnya menjadi seorang menteri. Saya harap tetap idealis ya Pak ya, Pak Teten. Insya Allah. Ya Mas Teten, Mas Duki, Kemenkop UKM. Terima kasih atas waktunya ya Mas Teten. Oke, Cheryl. Padahal ini udah mau ketemu Sama-sama. Wakil Presiden ya, tetap menyempatkan diri ke Cokro. Mas Teten, kita pengen tahu update terbaru dari Kemenkop terkait dengan kasus Indosuria. Iya, yang terbaru itu kan kemarin kita sangat kecewa ya, di mana Henry Surya itu bebas di pengadilan. Padahal kita berharap betul pengadilan ini bisa menghukum Henry Surya dan menyita asetnya, karena kalau saya dapat informasi dari Jampidum, yaitu sekitar ada 60 atau 70 triliun nilai aset yang harusnya bisa disita, dan dari aset yang disita itu, yang itulah kita bisa menjual asetnya ya untuk memenuhi kewajiban kepada anggota. Ya. Nah, tapi ini kan sekarang bebas. Karena itu kami minta rakor waktu itu di Menko Polhukam, karena penegakan atau pelaksanaan putusan PKPU ini kan udah di wilayah hukum. Kementerian Koperasi udah tidak punya kewenangan untuk mengatur ini. Ya, jadi, nah ini bebas. Tapi kita udah koordinasi dan memang sudah diperintahkan kepada Jampidum ya untuk melakukan banding, melakukan kasasi dan upaya hukum lain. Ya. Ya, Mas jadi, Teten, waktu itu saya ingat rame banget tuh waktu ada Mas Teten, ada Pak Mahfud juga, itu rilis ya, bikin konferensi pers, rilis lah, intinya semua orang bilang, wah ini bagus Pak Mahfud, ada tindakan gitu langsung secara moral dia mendukung korban. Nah tapi lalu banyak sekali kayaknya malah menyasar kepada kementeriannya Mas Teten nih. Bilang ini gimana sih Kementerian Koperasi, karena kan ini bukan kasus pertama lah. Dari sebelum Mas Teten jadi menteri pun sudah banyak ya kasus-kasus penipuan koperasi. Mas Teten sebagai menterinya sekarang bagaimana menyikapi opini masyarakat ini? begini ya, saya tuh melihat ini kan sebenarnya bisul lama yang pecahnya zaman saya. Jadi ini kan awalnya ada di zaman awal pandemi itu ada 8 koperasi yang gagal bayar, ya. Salah satunya Indosuria. Yang paling ramai itu yang kedua juga KSP-SB yang di Bogor. Nah, lalu karena kami tidak ada mekanisme bailout ya, di mana pemerintah nalangin uang anggota koperasi dari koperasi yang gagal bayar seperti di perbankan. Ya, di perbankan kan ada LPS, ya. Nah, di Kementerian Koperasi tidak ada. Jadi akhirnya antara pengurus dan anggota dari koperasi bermasalah itu menempuh jalan damai ke pengadilan niaga. Jadi mereka lewat putusan PKPU, restrukturisasi utang itu ada yang sampai 2024, ada sampai 2026. Nah, Indosuria kalau tidak salah itu 2026. Nah, tapi terus kami membentuk Satgas. Satgas penanganan koperasi bermasalah dengan melibatkan Barreskrim, Kejaksaan Agung, PPATK, OJK, dan juga dari kementerian ini. Nah, Satgas ini kita tugaskan untuk mengawal pelaksanaan putusan PKPU. Ya, karena putusan PKPU itu udah di wilayah hukum. Nah, tapi pelaksanaan PKPU itu rendah sekali. Jadi misalnya KSP-SB itu baru 3%. Indosuria pun baru 15,5%. Nah, kami evaluasi, ya kita panggil, Satgas kan nerima laporan-laporan dari para anggota kan, hampir tiap hari lah selalu ada laporan.
Dan itu laporan-laporan itu dilaporkan ke saya baca terus. Nah, lalu kita bahas ya. Nah, ternyata pelaksanaan PKPU itu kurang jalan karena ada beberapa hal. Terutama asetnya itu tidak dimiliki oleh koperasi. Jadi uang anggota ini ya lalu dibukukan di koperasi gitu ya, tapi kemudian tidak diadministrasikan di koperasi. Jadi PPATK sudah melacak, ini ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi Henry Surya lah, Put ya. Lalu juga diinvestasikan di perusahaan afiliasi dan lain sebagainya. Nah, jadi sulit putusan PKPU ini dijalankan. Karena itu kemarin kita senang sekali ketika Henry Surya itu dipidanakan. Ini ada opportunity, ada kesempatan untuk menyita asetnya untuk dipakai pembayaran untuk kepada anggota. Juga koperasi-koperasi yang lain sama. Jadi digelapkan, asetnya dipakai untuk dimiliki oleh pengurus, pengawas, pendiri koperasinya, atau diinvestasikan di perusahaan grupnya sendiri. Ya. Nah, sehingga koperasi itu nggak pegang aset. Nah, karena itu maka putusan PKPU itu intinya memang betul-betul harus penegakan hukumnya. Kalau Mas Teten tadi kan cerita ke saya kayaknya lancar banget bahwa dari uang koperasi mulai digelapkan pengurus, mulai mengalir kemana-mana aliran dananya. Apakah jaksa dan hakimnya sebuta itu sampai ini kan bisa lolos pidananya ya? Kita udah lama lah Mas Teten, kita banyak mengkritisi kasus-kasus hukum dari zaman Mas Teten, zaman aktivis ya, saya masih wartawan waktu itu. Mas Teten lihatnya jaksa dan hakim ini masuk angin nggak dalam pengawalan kasus Indosuria kemarin sampai bisa bebas? Ya itu kan dibahas di rakor di Menko Polhukam. Itu kan ada Pak Bareskrim, Pak Kabareskrim, Jan Pido. Kayak terang benderang banget gitu terang benerang, kayak diludahin gitu loh korbannya. Dan mereka bilang, wah untuk kasus besar, uang besar ya, katakanlah di Indosuria itu 13,8 triliun ya. Wah ini kata mereka kalau udang gede gini pasti banyak yang masuk angin. Gitu. Itu pembicaraan di... Jokesnya kan kalau mau nipu gedean sekalian. Iya. Supaya semua bisa diguyur, bisa kabur pelakunya. Nah tapi intinya ya sekali lagi... pelaksanaan PKPU itu di wilayah penegakan hukum. Iya, kita harus ya, di wilayah polisi, di wilayah jaksa, di wilayah pengadilan. Nah, tapi ini saya sudah minta ke Pak Menko Polhukam, kita harus cari jalan keluar lainnya. Ya, karena putusan PKPU itu kalaupun dijalankan misalnya katakanlah KSPSB Bogor. Itu kan asetnya yang sekarang ada itu sekitar 2,6 triliunan lah kalau tidak salah. Tapi uang anggota yang ditabungkan, disimpan di KSP itu kan sekitar 8,6 triliun. Kalaupun disita pun semuanya dipakai itu udah nggak mungkin bisa memenuhi kepada anggota. Nah, jadi ini saya mau sampaikan juga ya. Misalnya banyak yang lapor dari anggota KSP Indosuria, itu mereka awalnya merasa tidak nabung atau tidak menyimpan uangnya di koperasi semuanya bilang pinjam. Merasa di sekuritas. Di perusahaan sekuritas. Ya kan, kemudian dibukukan kan di koperasi gitu. Jadi mereka juga kaget gitu. Ini sebenarnya kan wilayah yang kemudian antara OJK dan kami di Kementerian Koperasi. Nah, OJK waktu itu simbang siur kita, oh itu karena koperasi simpan pinjam, kami tidak punya kewenangan untuk ngawasin gitu. Jadi kami berdua dengan OJK, loh ini kan bukan naruh di koperasi, ini di sekuritas. Aktanya pas dicek apa ternyata? Koperasi apa sekuritas? Ya memang bukan begitu. Jadi awalnya mereka investasinya kan di perusahaan sekuritas. Nah kemudian dibukukan oleh pihak Indosuria. Ini kan grup Indosuria itu ada 33 perusahaan. Ya, ada 30 perusahaan di pasar modal seperti itu. Itu dibukukan di koperasi. Si penyimpannya pun, si investornya pun juga tidak tahu. Tahunya belakangan, begitu. Nah, ini jelas-jelas kan pelanggaran undang-undang perbankan.
ya kan? Karena mengumpulkan dana masyarakat tanpa ada izin, kan gitu. Ya istilah awamnya sih kita bilangnya udah pasti penipuan ya. Karena kan tadi Ya, bilangnya iya. sekuritas, ternyata dibukukannya di tempat yang berbeda. Ya iya, makanya kan Henry Surya di dalam kasus pidana itu ya itu pelanggaran undang-undang perbankan, penipuan, penggelapan, ya kan? Nah, kok bisa bebas gitu? Padahal ini satu-satunya untuk. Jadi kalau misalnya dituding, satgasnya nggak benar, Satgas bukan koperasi di sana, gitu. iya. Itu satgas kan semua ngelibatin semua tadi. Itu kan bukan di kita. Maksudnya asetnya yang dibukukan? Iya, asetnya bukan asetnya kan belum di Kementerian Koperasi. Kementerian Koperasi nggak ada kewenangan itu. Itu kan putusan PKPU jelas. Itu nanti yang harus menjual aset itu adalah pengurus koperasinya. Ini yang salah. Saya sampaikan waktu itu ke Ketua Mahkamah Agung, ya dengan Pak Mahfud saya minta ditemenin Pak Mahfud ketemu Ketua Mahkamah Agung. Ini waktu itu saya bilang ini ada mafia PKPU, ada mafia kepailitan. Karena 2 orang saja meminta PKPU atau minta pilot itu pengadilan menyetujui dan itu mengorbankan ribuan anggota. Iya. Nah, akhirnya kita minta dievaluasi, jangan hati-hati, saya bilang. Akhirnya keluar, alhamdulillah, surat edaran Mahkamah Agung, di mana nanti kalau ada pengurus koperasi mau mem-PKPU-kan, mempilotkan, itu harus lewat Kementerian Koperasi. Seperti halnya bank. Ini udah keluar ya berarti? Sudah keluar, ini udah bagus. Nah, ini untuk ke depan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ada kelemahan secara aturan, secara regulasi, secara ekosistem kelembagaan koperasi yang dibiarkan bertahun-tahun, ya, itu tidak diperbaiki. Padahal perkembangan koperasi udah begitu besar. Jadi undang-undang koperasi yang sekarang ada itu tahun 92, ya nomor 25 itu. Nah di situ saja bisa dilihat koperasi itu mengawasi dirinya sendiri. Kementerian Koperasi tidak punya kewenangan untuk mengawasi. Pengawasan ada, sekarang kita buat, tapi dasar hukumnya masih Permenkop lah, sehingga pengawasan kami itu tidak sepowerful pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Kita manggil pengurusnya KSP Indosuria aja datang, terus mereka bilang kami tidak tahu menau. Alasannya gitu ya? Iya, kami tidak menau. Jadi itu kan pengurus boneka, pengawas boneka. Iya. Gitu. Salah satu fakta persidangan yang dihadirkan jaksa juga gitu, katanya yang namanya diambil sebagai pengurus atau ya pemilik itu merasa nggak tahu dan mereka juga tidak ikut menyetorkan dana katanya. Iya. Itu ada kesaksian itu. Udah clear lah itu. Juga. Saya kan udah bicara dengan Pak Ivan, Ketua PPATK. Udah mereka tahu persis itu ada transfer dari koperasi ke katakanlah ya ke Henry Surya dan lain-lain itu besar sekali. Yeah. Bahkan digunakan untuk membeli keperluan pribadinya, ya beli pesawat dan lain sebagainya. Sampai itu untuk jelas. operasi plastik katanya anggota keluarganya. Ya, itu jelas lah. Itu penggelapan kok bisa. Yeah. Nah, yang saya kaget, hakim mengatakan ini masalah perdata. Ini kan 2 hal yang berbeda. Memang kan PKPU itu perdata. Kan itu 2 hal yang lain. Nah, yang satu lagi ini kan dia dituntut masalah pidana penggelapan, pelanggaran terhadap undang-undang perbankan, penipuan. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau PKPU-nya memang masih jalan. PKPU-nya Indosuria itu sampai 2026. Dan kalau misalnya di undang-undang PKPU dan kepailitan itu, kalau putusan PKPU tidak dijalankan, itu tidak dipidana. Tidak ada pemidanaan. Iya, betul. Ya, sehingga kan kalau tahapannya kalau PKPU nggak jalan, nanti para pihak bisa mengajukan pilot, kan gitu. Nah, ini kan merugikan anggota. Mas Teten, ini ada beberapa pertanyaan dari perhimpunan korban ya. Mereka mengatakan bahwa Mas Teten kan mendorong mereka untuk mengajukan TPPU ya, tindak pidana pencucian uang. Nah, masalahnya katanya kalau tidak ada yang terbukti, TPPU tidak bisa dijalankan.
Nah ini gimana nih? Ada masukan lagi nggak dari Mas Teten untuk apa Sebenarnya langkah kalau berikutnya bagi para korban? Ya, TPPU sih udah jelas, sudah dilaporkan PPATK yang tadi disampaikan oleh Pak Ipan pertemuan dengan saya dan yang sudah dibawa di Dengan modal itu aja udah bisa masuk Udah bisa. TPPU. Jadi nggak harus ada terbukti pidananya dulu ya? Pidana misalnya penggelapannya, karena kan ditolak tuh sama hakim kemarin. TPPU kan dua. Kalau di koperasi, misalnya koperasi jadi tempat menyimpan uang-uang haram, misalnya ada pejabat yang naruh duitnya di koperasi, itu kan atau hasil kejahatan lain taruh di koperasi gitu, itu satu. Tapi kalau ini kan jelas, ini kan ada uang anggota yang mereka gelapkan kan, itu sebenarnya sudah jelas laporan PPATK. Kami kan dengan PPATK kan PPATK ada di Satgas Secara ini. hukum sudah bisa diajukan, itu Sudah sangat cukup bisa kuat. kan, kemarin kan dakwaan jaksanya kan justru salah satunya pencucian uang yang terhadap Tapi Henry justru Surya. bebas oleh hakim. Nah iya, itu yang kita marah semua. Sampai Pak Menko Polhukam, seorang profesor ilmu hukum, Pak Mahfud mengatakan kali ini saya nggak mau menghormati putusan pengadilan. Karena itu terang benderang lah. Ya memang udahlah, uang gede seperti ini kan pasti banyak yang masuk angin kan gitu. Mas Teten, ini kan juga ada keputusan PKPU tahun 2020 bahwa karena koperasinya udah nggak sanggup bayar, udah nggak ada asetnya, dan ternyata adalah PT namanya PT San, dan katanya itu 100% punya Henry Surya pada saat putusan ya. Jadi PT San inilah yang diharuskan untuk melakukan pembayaran kepada anggota-anggota yang uangnya tidak yang gagal bayar ini. Nah tapi hasil dari investigasi tim korban, paguyuban korban, ternyata aset yang ada di PT San ini hanya 20 miliar. Kan nggak cukup ya ini ya? Ya itu pasti memang mau nipu. Pasti mau nipu. Tapi ini udah jadi keputusan PKPU tuh, gimana tuh? Nah itu pengadilan kan, putusan pengadilan itu. Jadi menurut saya memang ini udah sistemik lah menipunya kan. Udah gitu taruh perusahaan cangkang kan yang akan mengambil alih tanggung jawab untuk pelaksanaan PKPU gitu. Harusnya kan diperiksa dulu itu, ya kan? Itu apa memenuhi syarat atau tidak. Dia punya aset 20 miliar, mau membayar kewajiban kepada anggota nilainya 13,8 triliun, kan ngaco aja kalau diterima itu. Gitu. Berarti Mas Teten sebagai menteri juga berpikir bahwa keputusan PKPU-nya nggak tepat lah ya ini ya? Tapi iya, itu saya sampaikan ke Ketua Mahkamah Agung kan, bahwa kan waktu itu saya bilang ada mafianya, tidak lama kemudian kan kena OTT kan hakimnya. Itu kan dalam kasus walaupun waktu itu dalam kasus Intidana ya, koperasi Intidana yang dari 8 koperasi. Mas Teten, sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya ini ya, mulai ekonomi Indonesia udah mulai bagus lah gitu ya. Saya nih hampir setiap hari nih dengar koperasi kolaps, koperasi penipuan, dan rata-rata penipuan. Jadi udah nggak jadi soko guru perekonomian di pedesaan lagi nih, tapi kayaknya justru di urban yang uangnya bisa sampai triliunan. Nah, Mas Teten sebagai menteri waktu itu kan juga protes bahwa undang-undangnya aja nggak membuat Mas Teten bisa menggebrak gitu ya. Iya, jadi gini, saya sering katakan bahwa ini ada kelemahan di regulasi di ekosistem kelembagaan koperasi ini. Bank sejak 98, ya sejak krisis ekonomi, itu kan sudah diberesin luar biasa. Ya, dulu bank pengawasannya BI, sekarang OJK. OJK yang menentukan bank ini kalau gagal bayar sistemik atau tidak sistemik. Lalu penabung kecil, kan ada nasabah kecil, ada LPS yang jamin. Nah, di koperasi nggak ada seperti itu. Di Undang-Undang Koperasi, Kementerian Koperasi pun tidak punya kewenangan untuk mengawasi koperasi, karena koperasi itu jadi tugas kementerian apa aja dong terkait koperasi? Ntar dulu ya, jadi di koperasi itu mengawasi diri sendiri. Jadi masih berpikir koperasi itu masih kecil, di mana anggota sanggup ya lewat rapat anggota tahunan, lewat pengawasnya bisa mengawasi. Nah sekarang ketika koperasinya sudah besar, skalanya sudah nasional, satu sama lain anggota aja nggak tahu, saling kenal ya? Nggak saling kenal. Gimana? Dan ini khusus yang dari 8 koperasi yang bermasalah ini, waktu dialog dengan Satgas ini, mereka menyebutnya kami bukan anggota, kami kan investasi. Jadi mereka memang bukan koperasi ya, yang memang jadi sulit gitu.
kan penyelesaian ini kan bisa ada 3 penyelesaian. Satu lewat penyelesaian internal koperasinya. Kan misalnya ketika koperasi, kalau betul-betul koperasi, itu kan koperasi kan milik mereka sendiri. Gitu, diawasi oleh mereka sendiri. Kan mestinya ada mekanisme internal. Ya, tapi ini nggak jalan. Karena mereka bukan anggota koperasi, mereka tuh investor. Ya, jadi nggak bisa misalnya, coba kan kita sarankan, kalian ambil alih kepengurusannya. Supaya dan kemudian nanti dari rapat anggota mereka memilih pengurus baru, memilih pengawas baru, lalu perintahkan asetnya dipindahkan dari pengurus lama ya atau dari pribadi-pribadi yang menguasai itu kepada pengurus ini. Dan ini dilakukan apakah misalnya dijual asetnya langsung atau asetnya value-nya dinaikkan dulu supaya tadi gap antara kewajiban dengan aset bisa diperkecil. Tapi ini kalau koperasi betulan ya. Ya. Kalau yang ini kan udah akal-akalan lah. Opsi ini nggak bisa dijalankan karena mereka bukan anggota. Ya. Mereka ini investor. Nah, disinilah sebenarnya sudah ada pelanggaran terhadap undang-undang perbankan. Karena mereka kalau koperasi simpan pinjam dia harusnya close loop. Dia hanya menjalani melayani anggota ke anggota. Kalau ini kan dia udah ada orang lain menyimpan pembiayaan ini udah pelanggaran, gitu ya. Nah, karena itu kami kemarin waktu ada pembahasan undang-undang P2SK, yang Omnibus Law Keuangan, itu memang waktu itu sudah kita usulkan koperasi simpan pinjam yang skala menengah dan besar, yang asetnya sudah 500 miliar ke atas, dan juga skalanya bukan lagi skala lokal, tapi sudah nasional, ini kita ingin dorong pengawasannya di OJK. Dan waktu itu kita minta OJK khusus, ya, karena nggak boleh disamakan antara koperasi dengan perbankan. Nah, tapi kemudian dari gerakan koperasinya juga menolak, ya. Jadinya akhirnya kembali lagi seperti sekarang yang open loop, koperasi yang open loop, misalnya koperasi jasa keuangan, misalnya koperasi yang mendirikan BPR itu atau LKM, lembaga keuangan mikro, itu diawasi oleh OJK. Tapi kalau yang close loop itu tetap di Kementerian Koperasi. Nah, ini kami kan dalam masyarakat awam nggak ngerti loh Pak gini-gini. Nah iya, ini makanya menurut saya ini catatan dari ini masalah literasi keuangan. Orang kita itu masih tergiur kalau diiming-imingin, misalnya kalau naruh di investasi di sini dengan bunga yang besar, ya mereka akhirnya berbondong-bondong. Ini pun juga begitu. Mas Teten waktu itu kan katanya mau mendorong supaya agar Kementerian Mas Teten tuh bisa juga memberikan sanksi ya, jadi pengawasan dan sanksi. Nah ini serius nggak mau mendorong ke arah situ? Sudah sampai mana? Ya sekarang akhirnya kita sekarang sedang menyiapkan revisi Undang-Undang Koperasi. Oh jadi lagi penyusunan draft? Jadi sebenarnya tuh sudah lama, sebelum Undang-Undang P2SK kita juga sudah menyiapkan revisi undang-undangnya. Tapi kemarin karena ada opsi koperasi simpan pinjam dimasukkan seluruhnya, ini di bawah Undang-Undang P2SK, di bawah OJK, nah, sehingga kita tunda dulu pembahasannya. Nah, tapi sekarang kita udah clear kan, sekarang kita sedang, saya udah bicara dengan Pak Presiden, dengan Menko Polhukam, Menko Polhukam juga sudah dicolek sudah mulai oleh melobi DPR? Ini ya kan sudah dengan Komisi 6 kemarin udah setuju. Nah kita targetan tahun ini ya mudah-mudahan harus sudah selesai. Kalau enggak nanti ini bom waktu. Misalnya tahun ini ketok palu, itu akan berpengaruh nggak dengan kasus-kasus yang berjalan? Kalau ini sih kan biasanya undang-undang kan tidak bisa berlaku mundur, ya. Tapi kan ini ada 18.000 koperasi simpan pinjam dari 123.000 koperasi. Ya, jadi ini sebenarnya dari 8 kasus ini kecil sebenarnya, ya. Cuma memang ini karena nilainya cukup besar sampai 26 triliun dan ini background-nya banyak kan koperasi yang didirikan oleh usaha besar, bukan koperasi yang genuine gitu ya, di mana koperasi itu kumpulan orang-orang, bukan kumpulan modal. Nah kalau ini sih udah memanfaatkan bisnis keuangan lewat koperasi. Nah, karena ini yang saya khawatir kalau tidak segera diatur, nanti para penjahat keuangan ya dari perbankan, dari asuransi
itu karena ada kelemahan di Undang-Undang Koperasi, mereka akan Pakai modus yang sama. saya pindah mendirikan koperasi simpan pinjam sehingga mereka bisa melakukan praktek shadow banking seperti 98 gitu ya, di mana mereka bank-bank ngumpulin duit dari masyarakat lalu dipakai diinvestasikan di grupnya sendiri. Nah, ini saya khawatir betul. Ya. Apalagi Targetnya sekarang, bulan apa nih, Mas Teten? Targetnya tadi bulan apa? kalau misalnya pertengahan tahun bisa selesai, ini akan bagus. Karena saya khawatir banget sekarang dengan era fintech, pinjol, itu banyak yang mau menggunakan badan hukumnya koperasi supaya tidak bisa diawasi oleh OJK. Karena pengawasan OJK kan powerful. Ya, betul. Kita manggil pengurus, kalau tidak datang kita nggak bisa beri sanksi. Yang saya tanya nih, pengawas-pengawas di daerah, ya misalnya dari kabupaten, kota, termasuk yang di Kemenkop, itu kan hanya menerima laporan tahunan dari koperasi yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik. Dia hanya lihat neraca aja, gitu. Nggak bisa ngelihat ada penggelapan aset segala macam. Untuk ngelihat shadow banking aja susah kita. Nah, jadi ini memang harus kita perkuat, ya. Apalagi kita udah di Undang-Undang Pasal 33 sudah mengatur bahwa koperasi ini guru perekonomian, ya asas kekeluargaan itu koperasi. Tapi kelembagaannya, ekosistemnya nggak dirapihkan seperti bank. Jadi ini masalah lama yang dibiarkan berlarut-larut. Yang ini yang sekarang saya ambil hikmahnya dengan begitu COVID ada masalah ini, wah ini saatnya kita reform. Berarti ini Bapak mengemban amanah besar banget nih. Ya, jadi ini legasi kita. Saya sudah sampaikan ke Pak Presiden, Pak, kita tidak ada jalan keluar jangka pendeknya. Ya, misalnya kita talangin uang anggota yang digelapkan oleh pengurusnya, kita nggak ada mekanisme itu. Nah, para anggota kan nggak ngerti, pengennya pemerintah Bail out. ambil alih, itu nggak ada landasan hukumnya, gitu, nggak ada, ya. Sehingga kita tetap mengusahakan ya putusan PKPU ini dijalankan dan intinya ada di penegakan hukum, bukan di wilayah kami lagi. Tapi Satgas tetap mengawal ya penegakan hukumnya. Nah, saya justru sedang mengusulkan satu skema lain nanti dengan Pak Mahfud, saya sudah sampaikan di Rakor Menko Polhukam. Ini kita harus ada yang konkret, misalnya yang disita polisi segera ambil alih lalu jual, pakai memenuhi bentukan. Jangan kemudian kita kan pendekatannya harus settlement aset ya, asset based resolution, nggak ada lagi, nggak ada bailout lagi lah. Jangan berpikir pemerintah bisa nalangin gitu. Ini ambil aset yang digelapkan ya oleh pengurusnya, oleh pendiri koperasinya, lalu aset ini yang dipakai untuk memenuhi kewajiban kepada itu. Nah, ini saya sedang mengusulkan nanti ya. Ini mandek di kepolisian nggak sih? Karena kan dalam banyak kasus pada bilang ya kalau udah disita polisi udah susah keluar nih biasanya. Ya itu juga jadi masalah. Itu juga termasuk yang catatan dari Satgas, sulitnya putusan PKPU dijalankan ketika misalnya ini aset harusnya disita untuk dijual, tiba-tiba ada laporan pidana, kemudian asetnya dibekukan, nggak bisa dijual, gitu. Ya itu kan juga terjadi. Yang kemarin harusnya putusan pengadilan itu menghukum Henry Surya bisa disita sekitar 60-70 triliun kalau laporannya menurut Jampidum kan itu cukup besar. Ternyata asetnya katanya nggak segitu yang dipegang sama kepolisian nggak. Yang disita oleh polisi kan 2,1 triliun. Iya. Ya 2,1 triliun ya itu memang terlalu kecil. Iya. Ya, tapi kan saya kira bisa dikejar. Nah yang digelapkan oleh Henry Surya pribadi kan banyak. Kalau yang kemarin susah nggak sih Pak kalau kita pengadilan. ngejar aset yang sampai di luar negeri? Kan mesti kerjasama dengan Interpol segala macam kan? Ya iya, makanya itu udah wilayah. Jadi sekali lagi ini juga anggota-anggota koperasi yang bermasalah itu harus paham bahwa ini wilayahnya tinggal di penegakan hukum. Wilayah polisi, wilayah jaksa, wilayah PPATK, wilayah pengadilan. Mas Teten boleh tahu nggak tiap hari tuh kalau lagi sama Rakornas dengan Pak Mahfud dan lain-lain itu seminggu berapa kali tuh ketemunya? Ya kita kan bisa saling kita kan pertemuan kita dengan para menteri kan intensif ya. Tapi untuk membahas kasus ini? Ya bisa setiap saat, bisa ada tim kami yang terus ini kami dengan nah ini dengan
dengan PPATK juga kita bikin joint team juga untuk itu. Nah, tapi intinya kalau kasusnya nggak sampai ke pengadilan, terus di pengadilan bebas, nggak ada solusi lain. Mas Teten, ini saya udah di-Q sama tim Bapak, katanya udah mesti ada rapat berikutnya dengan Pak Wapres. Tapi Mas Teten, kalau misalnya nanti korban mau audiensi, terbuka ya Kementerian Koperasi ya? Mereka harus kemana kalau mau audiensi? Ya, kita bisa ke kantor saya. Ya, saya ini kan ribuan anggota. Kalau saya nerima satu persatu tuh, waduh, habis waktu saya. Kalau ke Satgas gitu ada ya di kantor? Ada, kita kan. Ada meja pengaduan nggak seperti Balai Kota DKI kan ada dan transparan. Nah, itu dilaporkan. Jadi kalau misalnya jangan nuding Satgas nggak punya kewenangan untuk ini, kuncinya dieksekusi aset-aset mereka, menyita, menjualnya. Berarti kalau mereka datang ke gedung Bapak itu ke lantai berapa gitu biar yang pada nonton bisa tahu? Udah banyak, udah tiap hari kok laporan. Saya juga kalau ke daerah kadang-kadang dicegat oleh mereka. Tapi laporannya nggak berakhir di meja aja kan, benar-benar ditelusuri ya? Iya, masalahnya ini kan sudah semua kan, asetnya itu sudah diketahui kan, tinggal dieksekusi aja. Jadi ini tidak ada, ini kan mereka udah menempuh PKPU gitu loh, nggak ada jalan lain. Ikutin TPU, jadi anggota juga harus bisa mencari solusi di internalnya, lalu pemerintah lewat penegakan hukum. Nah, saya kalau disuruh mereka minta, yang penting pemerintah talangin ya, saya nggak ada landasan hukumnya, saya bisa masuk penjara juga. Itu nggak ada landasan hukumnya. Jadi sebenarnya itu intinya dari semua laporan anggota koperasi bermasalah yang ke Satgas itu, mereka tuh nggak mau tahu. Inginnya pemerintah talangin kami, uang kami kembali. Nah, itu yang tidak ada skemanya, ya. Kecuali mungkin kalau dibikin Perpu begitu kan, tapi kan itu harus makanya saya minta dibahas di di Menko Polhukam, karena putusan PKPU ternyata lemah juga, bisa dipakai ngerampok duit anggota, pemailitan PKPU itu dengan gampang. Putusan PKPU juga nggak ada pidananya kalau tidak dijalankan, sehingga nanti pilihannya anggota yang kecewa dengan putusan PKPU meminta kepailitan. Nah, kalau masuk kepailitan kan pasti uang anggota kecil sekali yang kembali, ya, seperti dalam banyak kasus-kasus kepailitan kan seperti itu. Baik, Mas Teten, saya tutup dulu ini karena waktunya sudah dikejar-kejar. Mas Teten harus ada agenda lain. Sepertinya sih yang jelas para korban ini hanya ingin melihat menterinya ada dan apa update terakhir. Tadi juga Mas Teten udah bilang kementerian terbuka untuk audiensi. Terima kasih Mas Teten waktunya. Kita ketemu lagi dalam Gado-Gado Ceril Tansil. Kita akan bahas topik-topik lain. Sampai jumpa. Bye-bye.